Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati dari kelas Manajemen Bisnis Syariah 5A dengan NIM 1804030002. Di sini saya akan membahas tentang komunikasi pemasaran level individual. Sebelum saya membahas tentang poin ke poin, kita harus mengetahui mengapa komunikasi dalam pemasaran itu harus ada. Pemasaran pada dasarnya adalah fenomena komunikasi, sebab dalam pemasaran sebagian besar aktivitasnya adalah aktivitas komunikasi, mulai dari produk dirancang dan dikemas sampai informasi tentang produk disebarluaskan kepada masyarakat luas. Ketika seseorang memiliki ide bisnis tertentu, terlebih dahulu muncul pertanyaan, apakah produk yang hendak dipasarkan masih dibutuhkan masyarakat? Tanpa melalui survei formal yang membutuhkan biaya mahal, sesungguhnya seseorang yang dapat memperoleh informasi tentang jawabannya melalui observasi dan wawancara kepada orang-orang yang ditemuinya. Kegiatan wawancara merupakan aktivitas komunikasi. Di sini saya akan membahas tentang poin pertama bagian A, yaitu bisnis level individual. Bisnis merupakan unit usaha yang dilakukan oleh individu, kelompok maupun organisasi dalam rangka memperoleh keuntungan, baik keuntungan finansial maupun kemanfaatan secara sosial. Penting untuk ditekankan sejak awal bahwa tidak semua unit bisnis bertujuan memperoleh laba atau profit dalam bentuk kapital atau uang. Unit bisnis dibentuk ada kalanya untuk melakukan pemasaran sosial atau social marketing dengan tujuan untuk membangun reputasi, citra unggul, dapat dipercaya dan superior. Ada kalanya sebuah bisnis mengalami gangguan pemasaran disebabkan munculnya banyak pesaing di pasar bebas. Persaingan tentu membutuhkan strategi untuk memenangkan perang merebut simpati konsumen. Namun, perang tidak mesti harus berhadap-hadapan atau apple to apple. Resikonya sangat tinggi. Bila kalah, maka habislah semuanya. Karena itu, unit bisnis perlu menciptakan lawan untuk para pesaing, sehingga bisnis utamanya terbebas atau steril dari gangguan pesaing. Para pesaing sibuk menghadapi kompetitor semua yang diciptakan. Pada tahun 1990 sampai 2000 ada fenomena yang mirip dengan penjelasan ini. Harian Suara Merdeka yang terbit dari Kota Semarang merasa pangsa pasar pembaca. Korannya mulai digerogoti oleh Koran Jakarta yang terbit sore hari. Suara Merdeka memandang tidak perlu menerbitkan edisi sore untuk menghadapi pesaing dari ibu kota tersebut. Suara Merdeka cukup menerbitkan koran sore yang diberi nama Wawasan. Demikian juga Jawa Pos pada tahun tersebut membuat strategi yang hampir semua menerbitkan koran-koran satelit untuk membendung persaingan, yakni dengan menerbitkan Radar dan Suara Indonesia. Setiap usaha pasti membutuhkan strategi sebagai sarana memenangkan persaingan dan mencapai tujuan. Strategi membutuhkan individu yang smart atau cerdas dalam menciptakan konsep bisnis, namun juga membutuhkan individu-individu yang berani, gigih, dan ulet dalam mengimplementasikan cita-cita korporasi. Oleh karena itulah, bisnis dibangun mulai dari level individu. Sebuah korporasi besar yang dibangun dengan modal besar dan sasaran bisnis nasional atau bahkan internasional tidak akan berjalan baik tanpa individu-individu yang mumpuni. Karena itu, sumber daya manusia menjadi kunci utama. Dalam konteks komunikasi pemasaran, SDM komunikasi menjadi garda terdepan, karena merekalah yang bertanggung jawab mendelivery atau mengusung pesan-pesan korporasi kepada stakeholder baik internal maupun eksternal.
Gita Lesma Mensitir Julia Tibord pada tahun 2004 menegaskan manfaat mempelajari komunikasi ilmu ada 3, yaitu academic value, professional value, dan personal value. Secara akademik, komunikasi memberikan dasar-dasar yang rasional tentang konsep dan teori komunikasi yang memungkinkan orang menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, dalam melakukan komunikasi, seseorang yang telah mempelajari konsep dan teori komunikasi tersebut akan tampak atau mengesan profesional. Selanjutnya, Gita Lesmana meyakinkan bahwa semakin tinggi persaingan dalam bisnis akan semakin membutuhkan tindakan yang profesional, dan tak kalah penting adalah pendekatan kemanusiaan. Human approach dalam berbisnis atau menjalin relasi bisnis dirasakan lebih efektif daripada teknologi atau mechanical approach. Mungkin karena fakta inilah, jurusan ilmu komunikasi selalu mempunyai peminat yang besar dari calon mahasiswa. Di Indonesia pun semakin banyak universitas yang menawarkan program komunikasi, entah sebagai satu fakultas atau satu jurusan. Bukan itu saja, jumlah universitas yang membuka program S2 ilmu komunikasi pun akhir-akhir ini memperlihatkan kecenderungan meningkat. Tidak sedikit eksekutif yang pendidikan strata satunya bukan ilmu komunikasi, kemudian melanjutkan pendidikannya di bidang komunikasi untuk strata 2 atau magister. Poin selanjutnya yaitu bagian C mengenai faktor-faktor yang mendukung keberhasilan KAP atau komunikasi antar pribadi. Yang pertama, faktor bahasa. Semakin homogen bahasa yang digunakan masing-masing, semakin mudah membentuk saling pengertian. Gangguan komunikasi yang disebabkan kesulitan bahasa sering disebut gangguan semantik. Faktor yang kedua yaitu faktor fisik. Komunikasi antar pribadi cenderung berjalan baik bila masing-masing dalam kondisi sehat. Gerak tubuh atau gestur, gerak mata, dan paralinguistik yang disebabkan keadaan tidak sehat cenderung membuat lawan bicara merasa tidak nyaman. Komunikasi pun berjalan tidak lepas. Faktor ketiga yaitu faktor psikis. Komunikasi antar pribadi cenderung berjalan baik bila pada masing-masing memiliki gairah yang positif. Misalnya, tidak ada kecurigaan atau praduga, kebencian, dendam, ataupun predisposisi negatif. Misalnya, menyimpulkan lawan bicara yang bersumber dari keyakinannya pada mitos stereotip. Faktor yang keempat yaitu faktor lingkungan. Komunikasi antar pribadi akan berjalan baik bila lingkungan tempat berkomunikasi dalam suasana yang kondusif. Itulah materi mengenai komunikasi pemasaran level individual yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.